Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah dari kepahlawanan seorang sahabat Nabi yang cerdas dalam menaklukkan wilayah Mesir. Sinten, Pak? Amr bin As. Okay. Amr bin As. Amr bin As ini termasuk salah satu di antara orang yang cerdas dulu. Sehingga ketika Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid, yang satunya adalah Utsman bin Tolhah, ini masih dalam perjalanan menuju ke Madinah untuk menyatakan Islam. Nabi sudah mengatakan Mekah telah mengirimkan 3 jantung hatinya ke Madinah. Itu kalimat yang disampaikan oleh Nabi ketika menyambut Amr bin As masuk Islam. Baik, kita lanjutkan. Setelah kemarin benteng Babylon dapat ditaklukkan, Amr bin As langsung berkirim surat kepada Sayyidina Umar sebagai kepala negara untuk meminta izin menaklukkan kota Alexandria. Alexandria. Nah, dalam kurun waktu itu pula beliau kemudian mengistirahatkan pasukannya beberapa bulan sambil menunggu jawaban daripada Sayyidina Umar. Maka setelah mendapatkan izin dari Amirul Mukminin, maka pasukan ini kemudian bergerak menuju ke kota Alexandria yang posisinya ke utara. Jadi Alexandria ini Mesir bagian utara. Kota Alexandria. Tepatnya pada bulan Mei 641 Hijriah napa Masehi? Masehi nggih, 600 apa nggih. Nah, kalau Hijriah pada waktu itu masih 21, ya, masih 21 Hijriah. Maka pasukan ini bergerak menuju ke Alexandria, yaitu kota yang menjadi ibu kota. Kota yang menjadi ibu kota negara Mesir. Kalau sekarang kan bukan Alexandria. Putih sana Pak. Kairo sekarang ya. Sekarang Kairo. Dulu adalah Alexandria. Rata-rata kota yang maju itu dulu di wilayah pantai Pak, karena memang jalur perdagangan melalui kapal-kapal itu. Dan yang menarik adalah di dalam pasukan itu ikut pembesar-pembesar suku Kipti atau suku asli Mesir, suku Kipti, Al-Kiptiyah, suku Kipti. Sebab mereka yakin bahwa dengan jaminan kebebasan dan keamanan serta kesejahteraan, kalau saja pasukan muslimin ini berhasil memenangkan pertempuran walaupun berbeda keyakinan. Napa agamane suku Kipti kalau ini Pak? Kristen Koptik, Mesir itu Koptik. Sampai sekarang masih ada Pak, Kristen Koptik. Sementara sebagian besar Romawi mengikuti Kristen Ortodok. Jadi mereka yakin bahwa kalau pasukan muslimin yang menang, mereka pasti akan dijamin keamanan dan lebih sejahtera. Semuanya itu sudah terlihat Pak, ketika benteng Babylon ditaklukkan. Maka jalan-jalan dibangun oleh pasukan muslimin atau pemerintahan muslimin lah. Kemudian jembatan-jembatan dibangun juga. Lalu pasar-pasar ditata rapi. Tidak ada pasar kerempeng.
Pemane koyo pasar kidul niku napa sing sebelah jembatan niku. Ono warung niku lho, Pak. Ket biyen nggih ngoten niku digusur mboten purun nggih. Ndak ada seperti itu, rapi semuanya. Masya Allah. Mereka merasakan itu ya, ketika dipimpin oleh pemerintahan Islam. Dan tidak ada ditindas. Sehingga kata-kata mereka yang cukup terkenal adalah, kami lebih memilih orang Islam menjadi pemimpin kami, walaupun beda keyakinan, daripada harus mengikuti Romawi yang satu keyakinan, tapi kami ditindas. Maka dengan alasan itulah, mereka kemudian menjadi kawan bagi pasukan muslimin untuk memerangi Romawi. Nah, para jamaah sekalian, dalam rangka perjalanan menuju ke Alexandria, mereka sempat dihadang oleh pasukan Romawi dengan perahu-perahu mereka lewat sungai. Sungai apa? Sungai Nil, Pak. Jadi yang paling terkenal Sungai Nil. Kalau di Jawa yang paling terkenal Sungai Berantas. Walaupun nanti setelah melewati daerah masing-masing namanya menjadi berubah. Untuk mencegah pasukan muslimin supaya tidak mendekati kota Alexandria. Tetapi kemudian perahu-perahu ini langsung dihujani anak panah dari tepi. Akhirnya balik, Pak. Mereka kembali ke Alexandria. Dan yang perlu kita ketahui adalah Alexandria ini adalah yang pertama tadi ibu kota apa? Mesir. Bahkan menjadi ibu kota yang kedua wilayah kekaisaran Romawi Timur atau yang disebut dengan Bizantium. Kalau jenengan dengar kata-kata Bizantium itu berarti maksudnya adalah Romawi Timur. Kalau Romawi Barat sampai sekarang itu Pak masih ada. Kalau Romawi Timur sekarang sudah tidak ada. Nah, Romawi Barat itu sampai sekarang ibu kotanya di Vatikan itu. Kalau Romawi Timur di Konstantinopel atau sekarang Istanbul, Turki. Masya Allah. Jadi Alexandria ini menjadi ibu kota kedua bagi wilayah Romawi. Berarti ini kota ini sangat penting, Pak. Bisa dibayangkan seberapa besar kota ini. Seberapa besar menurut Romawi. Dan Alexandria ini juga merupakan kota perdagangan pertama di dunia. Kota perdagangan pertama di dunia. Kalau sekarang negara mana Pak yang menjadi kota perdagangan? Pinten Putih? Cina. Cina ini sekarang menjadi kota perdagangan dunia. Produser barang-barang yang kita pakai ini hampir semua dari Cina. Yang kedua adalah Amerika kalau sekarang ya. Jadi Cina dan Amerika ini sekarang merajai perdagangan dunia. Oleh sebab itu, Romawi menyadari bahwa sangat berbahaya jika pasukan muslimin berhasil menguasai Alexandria. Maka mendengar bahwa pasukan muslimin bergerak menuju ke Alexandria, Raja Romawi, sinten Pak? Sinten? Romawi. Heraklius, rajanya yaitu Heraklius. Ini mengatakan kalau bangsa Arab sudah menguasai Alexandria, maka sesungguhnya itu adalah kehancuran dan berakhirnya Bizantium atau Romawi Timur. Berarti sangat penting kota ini, sangat vital. Karena itulah, karena pentingnya kota Alexandria ini, Heraklius kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke Alexandria untuk memimpin langsung perlawanan kepada pasukan muslimin. Tetapi qadarullah Pak, ketika dalam persiapan pasukan itu Allah mencukupkan dia dengan dunia. Kenapa Pak? Mati Pak. Mati. Wafat, meninggal dunia. Masya Allah. Jadi dia meninggal dunia di tengah-tengah persiapan pasukannya menuju ke Alexandria. Masya Allah. Jadi sungguh sangat disayangkan. Heraklius ini pemimpin cerdas. Pemimpin cerdas.
ketika disurati Nabi, surat Nabi diperlakukan dengan baik, dihormati suratnya itu Pak, nggak dirobek-robek seperti penguasa Persia, bahkan ditaruh di tempat yang tinggi, dikasih minyak wangi. Lalu yang membawa surat itu diberi hadiah yang luar biasa banyaknya dan pasti mahal. Yang itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Masya Allah. Dan dia ini hampir saja masuk Islam. Andaikan para pendeta-pendeta itu setuju, Pak. Jadi dia menjajaki bagaimana pendapat pendeta-pendeta itu ketika dia andaikan masuk Islam. Tetapi pendeta-pendeta itu sudah, tongkatnya sudah digedruk-gedruk gini, tanda tidak setuju. Akhirnya saya cuma bercanda katanya. Padahal sebenarnya ingin, Masya Allah. Sehingga di kalimat terakhir yang disampaikan kepada utusan Nabi adalah dia mengatakan, andaikan bukan karena kerajaanku ini, maka saya akan mendatangi orang yang bernama Muhammad itu dan aku akan basuh kakinya. Sebab aku yakin jika apapun yang engkau sampaikan itu benar, maka dia adalah benar-benar seorang Nabi. Dan pasti dia suatu saat akan mampu menguasai di mana bumi kakiku berpijak ini. Masya Allah. Itu kata-kata Heraklius. Dan untuk meyakinkan itu Pak, Heraklius ini juga mengutus seorang cendekiawan muda, cerdas, yang namanya Tanuki. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Menemui Nabi untuk menyelidiki apakah benar orang yang bernama Muhammad ini seorang Nabi. Maka dengan tanda-tanda yang ada pada diri Nabi, Tanuki berkesimpulan bahwa Muhammad memang benar-benar seorang Nabi. Tetapi sekali lagi sungguh sangat disayangkan, Heraklius lebih memilih kerajaannya daripada harus mengikuti iman. Masya Allah. Jadi Heraklius ini andaikan masuk Islam, maka dia akan didemo oleh rakyatnya, Pak. Bahkan diturunkan atau bahkan dibunuh. Sebab sebelumnya ada seorang pendeta yang ketika disurati Nabi, pendeta Romawi ini, terus mengatakan, saya mengikuti Muhammad, langsung dihabisi, Pak. Masya Allah. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Heraklius. Sehingga dia memilih tidak masuk Islam. Jadi dia lebih sayang kerajaannya daripada iman yang sebenarnya bernilai lebih berharga daripada emas dan intan sejagat raya. Sopo sing duwe emas intan sejagat raya. Dan itu nilainya jauh lebih besar. Tragisnya, kerajaan yang dipegang itu sekarang dia dipaksa meninggalkan kerajaannya dengan kematiannya. Masya Allah. Maka sepeninggal Heraklius, urusan kerajaan menjadi kacau balau. Belum ada persiapan. Yang kedua, setelah itu dipimpin oleh dua orang, yaitu Konstantin dan Heraklianus. Nah, Heraklianus ini nanti akan berjuluk Heraklius II. Ini keduanya anaknya, Pak. Dipimpin oleh Konstantin yang kemarin mau nikah dengan anaknya Raja Mesir, terus lari itu kayaknya, nggak mau. Yang satunya adalah Heraklianus. Keduanya adalah putra daripada Heraklius. Jadi kalau ada dua pemimpin itu pasti ruwet, Pak. Dua pemimpin posisinya sama, ruwet. Ditambah lagi dengan campur tangan seorang ratu, ibu dari Heraklianus, namanya Martina. Rodok mirip wongke ini, Martina. Ini ikut mengatur, ini lo nak. Masya Allah. Nah, setelah 100 hari dari kematian Heraklius, salah satu putranya ini wafat, meninggal dunia. Yang Konstantin ini meninggal dunia. Masya Allah. Nah, kalau ada peristiwa seperti ini, Pak, biasanya ada kecurigaan. Betul, Pak? Ada yang bersaing, kemudian tiba-tiba yang satu mati. Ini pasti timbul kecurigaan.
Nah, yang dicurigai siapa kira-kira? Ibunda Suri, ya. Mirip dengan sejarah kerajaan di Jawa. Ibunda Suri, yaitu Martina, ya. Dengan tuduhan ingin atau menginginkan putranya yang namanya Heraklianus itu menjadi penguasa tunggal di Romawi. Maka saudaranya kemudian dihabisi. Dan rata-rata memang yang berambisi itu ibunya rata-rata. Walaupun anaknya sebenarnya biasa-biasa, tapi ibunya yang lebih berambisi. Masya Allah. Maka kemudian terjadilah revolusi yang menentang Ratu Martina sampai berbulan-bulan. Lalu terjadilah kesepakatan atau jalan tengah. Akhirnya putra daripada Konstantin yang namanya Constantius, Konstantius, putra Konstantin namanya Konstantius. Pokoknya Roma itu nus niku nggih. Ikut memegang pemerintahan sebagai partner daripada pamannya, yaitu Heraklianus. Nah, kalau begitu, kalau keponakan kan masih di bawahnya, Pak, sehingga tidak menjadi matahari kembar. Masya Allah. Baik, sekarang kita kembali ke Alexandria. Jadi itu yang terjadi di Konstantinopel. Sebab memang dari Alexandria ada surat untuk meminta bantuan pasukan. Awalnya mau berangkat, ternyata meninggal. Akhirnya nggak jadi berangkat. Ditambah lagi ibu kota menjadi kacau balau. Sekarang kita kembali ke Alexandria. Mari kita lihat keadaan geografisnya dulu, dari letaknya dulu. Jadi Alexandria ini terletak di tepi laut yang sangat luas. Nanti kapan-kapan kita lihat petanya, Pak, supaya lebih enak. Oke. Laut yang namanya, apa kalau ini? Mediterania, oke. Di utaranya, oke, laut. Kemudian kota ini juga memiliki benteng yang sangat kokoh dan sangat besar. Kota kedua, Pak, oke. Kota kedua setelah Konstantinopel, Pak. Konstantinopel itu bentengnya lapis 3, sehingga baru bisa dijebol 800 tahun setelah Nabi wafat. Masya Allah. Jadi bentengnya besar, kokoh, dengan penjagaan yang ketat dan dijaga oleh banyak personil. Nah, di sebelah utara ada lautan Mediterania. Di sebelah selatannya ada danau yang namanya Danau Mariot. Kemudian di sebelah baratnya ada anak sungai Nil yang membentang dari utara ke selatan. Masya Allah, lengkap, Pak. Air ini menjadi benteng alami, sehingga tidak ada orang yang bisa mendekati kota ini, kecuali dari arah putih, Pak. Sini laut, sini danau, sini sungai. Berarti hanya bisa didekati dari arah timur, didekati dari arah timur. Masya Allah. Maka kemudian pasukan muslimin ini bergerak dari arah timur. Nah, dari Konstantin ini timurnya ada kota kecil yang namanya Karyon. Bukan Kayun, Pak. Kalau Kayun nampel gitu. Karyon namanya. Karyon, bukan krayon juga. Dengan demikian, maka ketika pasukan muslimin sudah memasuki kota Karyon, disitulah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di sepanjang Karyon menuju ke Alexandria. Tetapi pertempuran ini para sejarawan tidak ada yang mencatat secara rinci seperti perang Kodisia, kemudian perang Yarmuk, perang Nahawan. Hanya sedikit sekali sumbernya. Sehingga ya saya tidak bisa cerita, Bung. Masya Allah. Jadi peperangan ini juga setingkat atau sengitnya setingkat perang Yarmuk atau perang Kodisia.
Jadi sepanjang kota Karyon menuju ke Alexandria. Nah, tetapi kemudian pasukan muslimin lagi-lagi berhasil menekuk lutut mereka. Apa berarti Pak? Menekuk lutut itu? Menyerah. Okay? Mereka menyerah dan sebagian kemudian lari menuju ke benteng Alexandria. Masya Allah. Maka dimulailah pengepungan benteng kota Alexandria. Dan pengepungan ini memakan waktu cukup lama. 7 bulan. Bayangkan Pak, 7 bulan. Mengepung. Kira-kira nggih bosen Pak. Bosen. Maka dengan lamanya waktu pengepungan ini, menjadikan Amr bin As ini khawatir Pak. Semangat tempurnya nanti akan turun karena bosen. Terus pesimis. Sudah tidak ada harapan untuk bertempur dan menang. Sehingga Amr bin As ini mempunyai cara supaya tidak bosan. Pasukannya disebar. Nek teng Siwalan tok niku bosen. Nek ana kelilingin niku mengurangi bosen. Sehingga pasukan ini disebar di sepanjang rute yang dilewati oleh Sungai Nil. Masya Allah, disebar. Sekaligus untuk memata-matai apa kira-kira kelemahan daripada benteng Alexandria. Masya Allah. Nah, di dalam masa penungguan ini, Amr bin As juga mendapatkan surat dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini mendengar bahwa mengepung kok sampai 7 bulan itu. Ini rada jengkel Pak. Sayyidina Umar ini. Ngepung kok sampai 7 bulan. Sehingga ada keraguan bagi Sayyidina Umar. Apakah pasukannya ini sudah mempersiapkan diri? Apakah mereka sudah rela mati, rela berkorban demi kemenangan? Itu semuanya ditumpahkan dalam suratnya nanti. Masya Allah. Maka kemudian Sayyidina Umar berkirim surat kepada Amr bin As yang isinya adalah, aku heran terhadap kelambatan kalian menaklukkan Mesir. Kalian ini sudah 2 tahun di Mesir. Kemarin kan ngepung benteng ini sampai 6 bulan. Di sini sampai 3 bulan. Akhirnya waktu itu dihabiskan untuk ini, menunggu itu, pengepungan. Jadi sudah 2 tahun Pak masuki Mesir itu. Tidakkah itu terjadi karena kesalahan kalian? Kalian mencintai dunia sebagaimana musuh-musuh kalian mencintainya. Sesungguhnya Allah tidak akan menolong suatu kaum kecuali karena kejujuran niat mereka. Aku telah mengirimkan kepada kalian 4 orang yang mereka masing-masing memiliki atau setara dengan 1000 orang. Yaitu Zubair dan kawan-kawan itu. Jadi aku telah memberitahu kalian bahwa orang ini setara dengan masing-masing 1000 orang. Kalau 4 orang berarti 4000 orang. Masya Allah. Sejauh pengetahuanku, kalau pengetahuanku tidak meleset, kita pasti menang. Kecuali apabila mereka 4 orang ini juga tergoda dengan dunia seperti tergodanya teman-teman kalian. Masya Allah. Ini kata Sayyidina Umar. Jika telah sampai di tanganmu, sampaikan suratku ini atau bacakan khutbahku ini di hadapan pasukan muslimin. Dorong mereka untuk mulailah penyerangan itu ketika matahari sudah tenggelam. Di malam Jumat. Masya Allah. Sesungguhnya saat itulah waktu turunnya rahmat dan waktu diijabahnya doa.
Dan hendalah pasukan muslimin berteriak, berdoa kepada Allah, doanya dikeraskan. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu kalau doa betul-betul suarane, Pak. Tetapi kalau Sayyidina Umar itu kalau doa dikeraskan, termasuk membaca Al-Quran. Sayyidina Umar kalau membaca Quran keras, kalau Sayyidina Abu Bakar pelan-pelan. Supaya apa? Supaya terekam ke telinga kita dan masuk ke dalam hati. Itu maksudnya. Jadi doa disuruh mengeraskan. Bukan Allah gak dengar, bukan. Tapi supaya ini menjadi semangat bagi jiwanya. Keraskan doa kepada Allah. Mintalah kemenangan atas musuh-musuh kalian. Masya Allah. Inilah Sayyidina Umar. Kalau memberi petunjuk itu rinci sekali. Nah pertanyaannya Pak, andaikan panjenengan ikut pengepungan itu selama 7 bulan, terus dikai surat ngoten, jenengan ngamuk mboten? Mutung Pak nggih. Kene wis pegel-pegel 7 bulan mau weneng kene diseweneni disalahno. Ya sampeyan lek kepengin maju dhewe gini. Kira-kira begitu. Termasuk saya Pak nggih. Masya Allah. Karena alasan itulah panjenengan gak diajak ngoten nggih. Oleh sebab itu jangan pernah berpikir andaikan saya itu dulu dilahirkan di zaman Nabi maka saya akan menjadi sahabat yang membela Nabi yang paling utama. Belum tentu Pak nggih. Jangan-jangan jenengan lahir waktu itu menjadi Abu Jahal, repot Pak nggih. Maka jenengan harus bersyukur nggih. Enggak boleh ande-ande wah enak jadi sahabat itu punya keutamaan seperti ini, keutamaan seperti ini. Belum tentu. Ojo-ojo jadi Abu Jahal atau Abu Lahab. Kira-kira begitu enggak? Jadi kemungkinan kalau kita yang ikut Pak, terus diomongi ngono, ini kesalahan pasti ada di pasukan muslimin. Mereka lebih mencintai dunia. Seperti halnya musuh-musuh mereka. Ya mutung Pak, ya buyar. Balik. Gak menang-menangan. Masya Allah. Tetapi inilah pasukan muslimin yang sami'na wa ata'na kepada pemimpinnya sangat luar biasa. Lalu bagaimana tanggapan Amr bin As ketika mendapatkan surat teguran tersebut? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.